Baik, selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji, Bapak dosen pembimbing, dan Saudara Alfian Dwi Saputra. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang proposal skripsi untuk Saudara Alfian Dwi Saputra. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang proposal skripsi. Strukturan Dewan Penguji dan Pembimbing pada proposal hari ini, yaitu saya dosen pembimbing pertama Sylvester Denani Permana, dosen pembimbing kedua Bapak Budi Arifitama, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji yang pertama Bapak Yadara Buloh, dan Dewan Penguji kedua Bapak Ade Saputra. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan di dalam email sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Alfian Dwi Saputra untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan, Mas. Baik. Sudah, Pak. Saudara Alfian Dwi Saputra, terima kasih sudah mempresentasikan penelitiannya dalam video yang disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Sekarang saya persilakan Dewan Penguji yang pertama, Bapak Yadara Buloh, untuk bertanya. Silakan, Bapak. Baik, makasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang ya, Mas Alfian. Ya, siang Pak Yada. Mas Alfian, ya, bagaimana kabarmu, sehat? Alhamdulillah Pak. Sehat. Bagaimana kabarmu, sehat? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Pak. Ya, saya ucapkan selamat pada kamu. Kamu sudah masuk ke tahapan ini tahapan awal dari pengerjaan skripsi, yaitu sidang proposal ya. Iya. Ya, jadi sidang proposal ini memang diselenggarakan untuk mengetahui apakah proposal skripsi yang kamu ajukan itu memang layak atau tidak untuk dijadikan sebuah skripsi, kan begitu ya. Iya. Nah, layak atau tidaknya itu nanti ada beberapa yang harus dinilai, harus diuji. Antara lain mengenai topik riset kamu, ya, sejauh mana kamu melakukan tinjauan terhadap riset-riset yang berkaitan atau yang memiliki kemiripan begitu. Kemudian bagaimana proses riset kamu ini dilakukan. Gitu. Nah, saya akan masuk ke bagian substansi ya, bagian inti daripada proses penelitian kamu ini. Ya Pak. Saya sudah baca proposal yang kamu kirimkan ini, yang di-share oleh Pak Handi, itu judulnya klasifikasi kerusakan mobil Avanza ya, melalui suara mesin menggunakan deep learning ya dengan metode convolutional neural network. Oke. Nah, yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada kamu adalah apa latar belakang kamu atau apa yang menyebabkan kamu mengangkat topik ini sehingga topik ini penting untuk diteliti. Itu dulu pertanyaannya pertama. Silakan. Oke, saya izin jawab Pak. Kenapa saya ngambil buat ngeklasifikasi suara mesin mobil ini? Karena terutama mobil Avanza ya Pak ya. Karena mobil Avanza itu banyak sekali digunakan masyarakat dari berbagai kalangan ya Pak ya. Nah, jadi beberapa hal itu kayak orang banyak yang menggunakan mobil itu kayak cuma sekedar memakainya aja Pak. Jadi ada beberapa yang suara mesin yang keluar atau segala macamnya itu mereka abaikan gitu, atau bisa dibilang mereka awam terhadap pendengaran suara-suara mesin yang dikeluarkan oleh mobilnya sendiri gitu Pak. Jadi karena mungkin ada beberapa juga yang saya tangkap itu agak malas juga untuk mengecek ke bengkel, karena mungkin nanti
karena sibuk aktivitas atau segala macam. Jadi sebelum mereka ke bengkel mungkin mereka harus bisa mengetahui dulu masalah apa yang terdapat ada di mobilnya gitu melalui suara itu, Pak. Oke, jadi ini sebenarnya nanti akan digunakan oleh oleh orang biasa. Orang biasa bisa, oleh mekanik pun juga bisa, Pak. Enggak, karena di sini saya ingin memastikan dulu nanti hasil penelitian kamu ini nantinya akan digunakan oleh siapa? Kalau utamanya sih sebenarnya ke ini, Pak, ke user, Pak, ke pengguna. Pengguna siapa? Pengguna apa? Pengguna mobilnya, Pak. Jadi yang memiliki mobil itu. Gitu, Pak. Betul, begitu. Kepada pengguna. Iya. Nah, saya tanya lagi sekali lagi, ini nanti penelitian kamu ini hasilnya digunakan oleh orang awam. Oh iya. Di situ sorry salah. Sebenarnya bisa di keduanya, Pak. Cuma lebih sebenarnya lebih intens sih digunakan untuk pengguna, Pak. Gitu. Pengguna mobilnya. Jadi untuk pengguna mobil. Iya, Pak. Saya salah menerjem. Bukan untuk mekanik. Belum sih, belum sampai sana sih. Cuma mungkin akan bisa nanti buat mekanik juga seperti itu bisa. Nah, ini karena beda nanti kalau buat mekanik nanti beda lagi. Oh ya udah. Emang sebenarnya utamanya sih memang buat user, Pak, pengguna mobil itu sendiri. Jadi buat user nih ya. Ya, kita kunci di situ ya. Iya, Pak. Ya wes. Apa-apa. Ini kan buat kejelasan ya, kejelasan ya, kita ya. Apa namanya? Ya. Oke, kemudian kalau memang untuk pengguna atau orang awam gitu ya, di sini nggak ada ya manfaat penelitiannya. Oh ya, belum saya masukkan. Di sini manfaat penelitiannya dijadikan sebagai referensi dan ini apa namanya buat peneliti. Saya nggak tahu nanti sebenarnya kamu ini mau bikin aplikasinya sampai bisa digunakan atau hanya untuk membuktikan saja bahwasannya metode ini bisa untuk mendeteksi kerusakan atau mengklasifikasi kerusakan berdasarkan suara. Hanya untuk membuktikan saja atau sampai digunakan? Sebenarnya keduanya sih, Pak. Jadi nanti setelah ini penelitian ini ya. Beda. Kalau hanya untuk pembuktian, ya sifatnya hanya tes lab aja. Tes lab itu artinya hanya uji lab, hanya uji secara internal gitu. Tapi kalau sampai bisa digunakan harus sampai dipakai sama si penggunanya. Nah, saya tanya sama kamu, ini hanya untuk pembuktian saja, bahwasanya metode ini bisa untuk mengklasifikasi kerusakan mesin atau sampai digunakan? Oh, untuk sementara, untuk awal ini hanya untuk masih penelitian aja sih, Pak. Iya, penelitian. Berarti hanya pembuktian saja. Pembuktian ya, betul. Iya. Oke, kalau begitu apa namanya? Berarti latar belakangnya harus lebih dipertajam, lebih kepada kenapa harus dibuktikan gitu. Oh iya Pak. Sebenarnya Nah, maksud saya gini, jadi harus ada beberapa kalimat yang menerangkan bahwa kenapa perlu pembuktian, kenapa perlu metode CNN ini untuk dapat mengklasifikasi
kerusakan. Kenapa perlu gitu? Oh, iya Pak. Nah, kalau di sini saya melihat kamu lebih kepada orang di luar sana ya rusak mesin, gitu. Iya, Pak. Sehingga perlu ada penelitian ini. Maka sebenarnya penelitian ini harapannya bisa digunakan ya oleh orang-orang tersebut. Tapi ternyata kamu hanya pembuktian saja. Ya berarti seharusnya lebih kepada latar belakangnya itu ada beberapa kalimat yang menerangkan bahwa kenapa perlu CNN ini digunakan untuk mengklasifikasi kerusakan mesin. Ya, itu. Oh, iya, Pak. Itu Iya. dulu yang tidak tertentang. Kemudian batasan masalah nggak ada koreksi dari saya. Manfaat penelitian berarti kalau memang seperti itu ya nggak usah ditambahin untuk penggunanya gitu ya. Karena ini hanya untuk pembuktian saja. Iya Pak. Oke, berikutnya, nah saya agak sedikit tadi bertanya-tanya, kamu akan mengumpulkan jenis suara mobil Toyota Avanza dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Di sini nggak detail ya, maksudnya berapa jumlah mobilnya, atau misalnya jumlah jenis kerusakannya, jumlah jenis suara berdasarkan kerusakan. Misalnya ada suara normal, apakah suara normal setiap mobil Avanza tahun 2016, 17, 18, 19, 20 kamu kumpulin, atau cukup sampling suara normal dari Avanza tahun 2016 misalnya gitu. Ya. Nah ini yang nggak jelas di sini. Mungkin nanti saya tambahkan lagi Pak. Jadi nanti di setiap tahunnya atau di setiap mobil, beberapa mobil sama kerusakannya itu nanti sebenarnya kerusakannya itu kenapa belum saya tentuin secara ini ya, secara apa namanya, secara benar-benar saya tentuin karena saya mengkondisikan juga terhadap apa yang nanti saya ambil di lapangan Pak gitu. Karena nanti karena kan saya udah konsultasi juga sama pihak bengkel dan segala macamnya. Kalau nanti suaranya itu yang memang mungkin nanti ada beberapa yang saya bisa buatkan kerusakannya, tapi ada juga yang nggak bisa dibuatkan kerusakannya. Jadi saya hanya bisa dapat apa yang saya dapat di lapangan gitu Pak. Ya, berarti juga harus dijelaskan di sini. Iya, Pak. Bengkelnya dari bengkel mana kamu ambil datanya. Oh iya, saya lupa terakhirnya. Iya, Pak. Oke, ya artinya seperti itu. Nah, kemudian ini juga saya bingung. Pengumpulan data primer tadi itu ya. Data sekundernya berupa jurnal, buku, dan artikel. Ini maksudnya apa? Ini. Emang ada data sekunder dari jurnal atau buku yang iya Pak, nggak ada Pak. Terkait suara mesin ini. Kalau itu yang terkait sih untuk mesin ini, untuk topik ini sih belum ada ya Pak. Cuma karena yang menyerupai aja Pak, berupa suara yang itu secara langsung Pak. Cuman kalau kamu ambil dari jurnal, emang ada suara mesinnya di situ? Nggak ada Pak. Iya, saya salah. Ya, atau begini, kamu mungkin maksudnya adalah mengumpulkan data apa nih? Data perbandingan atau metode yang serupa. Ya, kasih keterangannya gitu, jangan seolah-olah seperti ini. Kalau begini kan artinya kita mengumpulkan jenis suara mobil dari jurnal. Oh gitu. Iya Pak. Iya. Gimana caranya jurnal bisa mengeluarkan suara? Saya sampai sekarang belum tahu ada jurnal yang mengeluarkan suara gitu. Iya, saya salah menjelaskan Pak. Iya, makanya ya cara penulis
baik Pak. Pengolahan data keadaan normal dan tidak normal. Dipilih yang memiliki kualitas terbaik. Ini juga masih nggak jelas ya. Keadaan normal dan tidak normal itu maksudnya apa? Sebenarnya di sini udah ada ini gitu. Di batasan ini udah jelas. Ya. Kerusakan di radiator, kompresor, miring, ya. Iya, untuk beberapa sih udah saya jelasin sih, kayak seperti radiator contohnya, atau kompresor, atau bearing yang rusak sebenarnya sih itu Pak. Iya. Kemudian dipilih yang memiliki kualitas terbaik. Ini saya nggak ngerti nih maksudnya apa nih. Dipilih yang memiliki kualitas terbaik. Iya, jadi kamu nanti akan membuat suara, dipilih gitu. Iya, jadi kan ada beberapa kan nanti mungkin ada beberapa misalnya di satu mobil itu saya ambil beberapa sampel, misalnya ada 10-20 atau 3 bahkan lebih. Nanti beberapa yang kayak misalnya ada obrolan suara atau segala macam, noise-nya mungkin yang nggak bisa dibuat untuk pelatihan segala macam, itu nanti yang saya seleksi sih di situ Pak. Bukan justru itu yang dibutuhkan. Iya, maksudnya untuk meminimalisir meminimalisir terjadinya hal-hal yang nggak diinginkan sih Pak. Nggak, maksudnya bukannya justru noise itu dibutuhkan. Noise, ya. Nanti bakal Ya, suara mesin itu kan ada noise-nya. Pasti ada noise-nya. Ada Pak. Cuma kayak kemarin waktu itu yang saya kasih Pak Handi itu, yang buat contoh awal yang pas saya bertemu sama pihak bengkel segala macam, itu ada omongan suara-suara gitu, itu yang orang ngobrol Pak. Jadi ketemu sama pihak bengkelnya ketemu sama orang ngobrol, jadi itu kedengeran, itu yang maksudnya. Ya, berarti bukan kualitas, berarti lebih kepada kejernihan. Iya. Misalnya lebih kepada kejelasan suaranya, lebih jelas suaranya. Gitu. Oh iya Pak. Ya gitu. Oke, ya ini kalimat-kalimat aja sih sebenarnya diperbaiki. Ya. Baik Pak. Dengan aplikasi. Oke, itu bab 1 ya, saya udah nggak ada masalah bab 1. Paling diperbaiki saja cara penulisan kamu. Kemudian lanjut ke bab 2. Di bab 2 ini lumayan banyak ya, ini kamu tinjauan literatur kamu, dan rata-rata semuanya penggunaan CNN ya. Iya Pak. Penggunaan CNN di klasifikasi suara. Ya, kalau yang saya lihat sih seperti itu. Ya. Iya. Nah ini juga nih. Sebetulnya kritik-kritik dari kamu itu sebenarnya udah pas ya. Cuman kamu anulir di bab 1. Ya kan? Ini kamu kritiknya nih tadi ini. Penelitian ini tidak terlalu fokus pada suara yang memiliki noise. Gitu. Ya kan? Nah, sedangkan kamu mau menghilangkan noise-nya. Artinya kamu mau mendapat suara yang sangat super jernih gitu kan. Sebenarnya nah, bukan makanya kalau misalnya kamu mengkritik seperti ini ya berarti penelitian kamu itu juga seharusnya bisa tanda kutip ya mengimprove metode CNN ini agar supaya bisa mengeliminir noise. Kan kritiknya kamu begini kan, kritiknya kan penelitian ini tidak terlalu fokus pada suara yang memiliki noise. Berarti dia suaranya jernih. Nah, kalau kamu juga suaranya jernih, ya ngapain kamu studi literatur ke sini? Kamu mengkritik ini. Gini loh, kalau kamu mengkritik sebuah paper orang, kritikan kamu itu kamu mengkritik orang. Oke, berarti riset saya ketika ada noise harus bisa dihandle. Baik Pak. Gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya memang kamu mau jadikan ini sebagai referensi, berarti
kamu hanya gunakan ini sebagai melihat sebagai proses daripada CNN-nya saja, gitu. Jadi nggak ada kritik, artinya kamu nggak melakukan kritik, kamu hanya menggunakan proses CNN-nya sebagai referensi ketika kamu nanti mengembangkan sistemnya, ya kan? Ya. Begitu Sebenarnya kan? Pak, boleh ini Pak kasih penjelasan sedikit? Apa? Jadi maksudnya ya, maksudnya saya tuh tadi yang kayak seperti suara bicara orang gitu atau mungkin itu termasuk noise ya. Cuma maksud saya tuh kalau misalnya agak berdengung atau terhadap suara mesinnya, noise suara mesinnya segala macamnya, itu sebenarnya itu saya nggak masalah. Cuma yang saya jadi masalah tuh kayak kemarin di TKP tuh saya meminimalisir seperti kayak suara orang yang ngobrol, terus kayak suara ada yang buka pintu atau suara jatuh apa segala macam. Itu sih mungkin nanti yang beberapa nanti mungkin yang saya bisa potong, nanti saya samakan datanya seperti itu Pak. Cuma kalau buat noise secara keseluruhannya seperti dengung kayak gitu-gitu segala macam, itu saya nggak terlalu menganulir sih. Itu sih Pak. Iya, artinya kamu nggak relevan menggunakan literatur yang pertama ini. Oh iya Pak. Ya. Atau kalaupun kamu ingin menggunakan literatur yang pertama ini, ya kamu hanya sebatas penggunaan saja, penggunaan proses CNN gitu. Ya. Iya Pak. Iya Pak. Karena akan mengganggu buat saya begini ya. Ketika kita meninjau sebuah literatur, seharusnya literatur yang kita tinjau itu ada relasinya dengan penelitian kita. Istilahnya itu ya, keterkaitan kerja, keterkaitan yang kita rujuk gitu ya. Iya Pak. Kalau misalnya kita hanya sebatas untuk mengetahui prosesnya saja, mengetahui itu tahapan-tahapan CNN, it's okay. Tapi kalau misalnya kamu sampai mengkritik, begitu, memberikan kritik yang tajam, kamu tajam loh. Kritik kamu itu tajam. Maksudnya riset ini tidak memperhatikan noise gitu. Iya. Nah, pengembangan ide yang kamu sajikan di sini adalah bagaimana ya kan pengembangan penelitian ini agar CNN ini dapat ditingkatkan akurasinya. Berarti kan akurasinya meningkat, harus ada satu upaya untuk menghandle noise gitu. Nah, iya, Pak. Yang saya katakan jadi antitesis dengan penelitian kamu gitu. Bosan kamu menganulir noise, tapi kita mengkritik gitu. Jadi nggak nyambung gitu, ya. Baik Pak. Kalaupun mau kritik, yang terkait sama ini kamu, sama penelitian kamu, apa kritiknya? Misalnya jumlah data kurang. Ya di sini pakai jumlah data 10. Nanti saya pakai jumlah datanya 20. Jadi tidak masuk ke ranah yang sebenarnya nggak akan kamu lakukan. Oh baik Pak. Gitu. Baik, Pak. Ya. Iya Pak. Nah juga ada referensi yang tidak relevan juga ini saya temukan di Citra Digital. Ya, CNN kamu kan kamu gunakan untuk klasifikasi suara, bukan citra. Kenapa kamu masuk ke riset menggunakan citra? Ini juga keliru atau gimana ini? Iya, harusnya sinyal digital Pak. Sorry. Ini apa citra digital? Iya, saya. Jadi nggak relevan kecuali kalau kamu citra juga, oke. Kalau karena kamu suara, ya audio, ya ini seharusnya tidak digunakan gitu. Oke? Oh iya Pak, baik Pak. Saya nggak ngerti nih kamu ini klasifikasi penyakit, ya kan? Sininya malah suara, gitu. Ya. Oh iya Pak. Oke, lanjut.
Artinya begini ya, di dalam studi literatur atau tinjauan literatur atau studi pustaka harus ada kaitannya dengan penelitian yang kamu lakukan. Kalau bisa yang mendukung proses penelitian kamu. Ya. Iya Pak, baik. Nah, kalau misalnya penelitian kamu itu untuk implementasi, ya boleh kamu melakukan kritik-kritik yang tajam seperti tadi. Jadi kalau penelitian kamu hanya implementasi, ya kan? Iya. Ya baiknya kamu mengambil studi literatur yang memperkuat Mendukung ya Pak. proses implementasi itu. Ya, untuk proses implementasinya, bukan ya, gitu ya. Iya, Jadi Pak. jadi kita bisa menarik benang merah antara literatur yang kamu miliki dengan riset yang akan kamu lakukan. Ya. Baik Pak. Nah ini juga ada nih klasifikasi suara jantung. Tapi di sini jadi mesin mobil, nggak nyambung coy. Kenapa jadi ke mesin mobil gitu? Oh. Peningkatan keakuratan pada mesin mobil. Ini saya nggak ngerti hubungannya jantung sama mesin mobil apa. Oh iya Pak. Mungkin saya nanti akan perbaiki lagi Pak. Fatal ini atau gimana ya? Klasifikasi sentimen ulasan. Oke, ini sentimen ulasan, berarti ini teks. Jadi gini, carilah literatur yang benar-benar membahas tentang klasifikasi suara aja. Kalau bisa suara mesin, misalnya traktor, sepeda motor, gitu. Termasuk mesin mobil juga nggak masuk. Jadi kita bandingkan nanti. Ya. Baik, nanti saya akan perbaiki Pak. Bab 2 udah seperti itu ya. Jadi bab 2 diperbaiki saja, cari literatur yang benar-benar relevan, yang berkaitan dengan penelitian kamu, ya secara metode dan secara objek penelitiannya. Gitu. Baik Pak. Jangan mentang-mentang sama-sama pakai CNN nih Pak. Nah, cuman objek itu citra, kamu kan suara. Suara juga tadi, suara jantung ke suara mobil, jauh loh. Dan jantung ke mobil itu punya pola yang berbeda. Polanya beda nanti. Gitu. Ya, modelnya juga akan nanti berbeda. Nggak bisa sama. Oke, ini bab 3 sekarang. Ya, kalau bab 3, dari prosesnya, ini sudah tidak ada masalah. Cuman, ya ini terkait dengan bentuk-bentuk simbolnya terlalu besar, ya tulisan terlalu kecil, nanti itu dibahas oleh penguji kedua ya. Nah, saya lihat presentasinya aja. Oke. Nah, ini pengumpulan data yang tadi sempat kita singgung di awal juga tidak perkembangan suara mesin mobil dari 5 mobil Avanza ya. Jadi kamu dari 5 mobil ya. 5 mobil Avanza. Salah penjelasan sih Pak. Harusnya 5 tahun mobil sih. Iya. Maksudnya 5 tahun mobil maksudnya? Iya, maksudnya mobil Avanza dengan tahun yang berbeda itu totalnya ada 5 tahun berbeda. Nanti dari setiap tahun itu diambil beberapa puluh mobil gitu untuk pendeteksian di setiap suara normal dan tidak normalnya gitu Pak. Ya, total ada berapa mobil? Belum saya tentuin sih buat mobilnya sih Pak. Saya salah jelasin aja sih itu. Iya. Sudah. Formatnya kenapa ada banyak nih? M4A, AMR, MP3. Kenapa nggak satu format aja? Iya, saya belum dapat recording yang nanti bakal saya mau pakai atau saya mau masukin. Cuma nanti bakal formatnya lebih ke kalau kemarin tuh apa ya? MP3 sih Pak, kalau nggak MP4. Iya, udah aja MP3 titik. Kalau kalau sampai 3 jenis begini, ini kan tiga format yang berbeda. Iya, nanti itu juga akan berbeda. Gitu.
tingkat kepadatan suaranya juga akan berbeda, frekuensinya akan berbeda. Iya, baik. Harus pilih satu aja, ya. Iya, Pak. Ya. Nah, kemudian diubah menjadi wow. Nah, ini saya juga nggak ngerti nih, mengapa diubah menjadi wow. Karena CNN itu ini Pak, hanya bisa memproses data berformat WAV. Itu sih yang saya dapat. Iya, berarti kamu format datanya WAV, gitu aja. Oh iya. Ya, nggak usah diginikan gitu. Langsung aja format data yang digunakan untuk diproses ke dalam CNN adalah .wav. Udah, titik. Baik, Pak. Ya, bertele-tele nyebutin MP3 segala macam. Ya. Baik, Pak. Emang nggak bisa kalau direkam langsung ke WAV, nggak bisa ya? Ngerekam langsung jadi WAV, nggak bisa ya? Saya belum dapat aplikasinya perekamnya itu yang langsung berbentuk WAV sih, Pak. Oh gitu. Kamu ngerekam pakai laptop? Kenapa, Pak? Ngerekamnya pakai laptop? Enggak, pakai HP, Pak. Ya, nanti pakai mic gitu buat ya. Ya itu coba nanti cari kalau bisa ada yang aplikasi langsung WAV, itu lebih bagus. Jadi kamu nggak usah dua kali kerja. Capek ini 2 kali kerja. Baik. Oke. Ya, ini prosesnya memang prosesnya CNN memang begini kan ya? Iya. Nggak bisa. Kamu hanya implementasi kan, tidak ada improvisasi kan? Untuk saat ini belum sih, Pak. Belum. Improvisasi. Pengujian yang diuji adalah akurasi. Iya. Akurasi. Berarti kamu harus dibandingkan dengan ini ya, dengan apa namanya, pendapat dari ahli, dari teknisi berarti ya. Misalnya nih, iya. hasil dari sistem kamu menyatakan rusak bearing. Terus kita tanyakan sama teknisi, benar nggak rusak bearing gitu kan? Iya, bisa bilang begitu, Pak. Diperbandingkan gitu hasil dari sistem kamu dengan pendapat dari teknisi. Ya. Nanti dilihat persentase keberhasilannya berapa, gitu kan? Iya, Pak, betul, Pak. Ya, itu lumayan ini tuh nanti tuh lumayan menyita waktu. Ya. Iya, Kak. Karena juga kan saya mengetahui itu rusak atau tidaknya itu kan berdasarkan knowledge dari mereka, Pak, gitu. Jadi saya harus pelajari buat pelatihan di CNN-nya itu. Iya, pelatihan di CNN ini kan diproses dalam proses CNN-nya. Menurut saya hasil output dari sistem kamu ini misalnya menyatakan dia rusak bearing, dia rusak kompresor. Itu kan harus dibandingkan dengan pendapat teknisi, benar nggak? Oh benar, ya sudah. Oh tidak benar, ya berarti ada yang keliru gitu. Ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Itu aja dari saya untuk untuk bab 3, berarti nanti bab 3 ditambahi di bagian evaluasi ini ditambahi keterangan untuk membandingkan hasil dari sistem yang kamu buat ini dengan pengetahuan atau pendapat dari teknisi. Ada kalimat itulah. Sehingga nanti kita oh benar, ternyata ini prosesnya benar. Ya karena pembuktian kan lagi-lagi ini pembuktian itu kan harus kita komparasi dengan ahlinya. Gitu. Oke? Terima kasih. Oke, Pak. Dari saya itu Pak Andi, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Eda. Terima kasih pada yang saya hormati Bapak Yadara Puloh sebagai Ketua Dewan Penguji. Sekarang saatnya saya berikan waktu dan kesempatannya untuk Bapak Ade Saputra untuk bertanya mengenai proposal skripsi yang disampaikan oleh Saudara Alfian Dwi Saputra. Silakan Bapak. Oke, selamat siang Alfian. Selamat siang Pak Ade. Makasih waktunya Pak. Iya, sama-sama. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Sehat selalu. Alhamdulillah.
Selamat ya sudah maju untuk sidang proposal ya. Terima kasih Pak. Tapi ya kamu harus berusaha ya di sisa minggu ini ya. Iya Pak. Kamu targetnya di semesternya apa semester depan? Kalau target sih seharusnya semester ini sih Pak. Tapi nanti nggak tahu kondisinya seperti apa, kan kita nggak ada yang tahu Pak. okay. Tapi saya usahain untuk semester ini. Ya, yang penting diupayakan dulu ya. Betul Pak. Apapun nanti hasilnya ya kita lihat lah ya. Iya Pak. Oke, saya coba share ini kamu dulu ya. Bentar. Ini saya videonya saya matikan dulu ya. Takutnya jaringannya ini problem. Alum saya lagi di luar kota soalnya. Oh iya. Oke. Baik, ini saya mulai karena saya sebagai penguji kedua ya. Jadi saya coba akan mengulas ini kamu ya, skripsi kamu lebih ke strukturnya seperti apa ya. Untuk cover di sini saya lihat di sini kan kamu masih proposal kan ya. Iya, ini mohon diperbaiki ya. Walaupun sebenarnya pun juga di sini pun ada kesalahan kalau misalkan kamu pakai cover skripsinya pun bukan seperti ini ya. Nanti coba dicek lagi ya atau ditanyakan kepada dosen pembimbing kamu ya. Baik Pak, nanti saya tanyakan. Ya. Saya akan perbaiki. Kemudian ada yang membuat saya terkejut. Kamu sebenarnya mahasiswa TI atau mahasiswa akuntansi? Oh, ada yang belum saya ubah. Sorry Pak. Sorry. Ini tuh. Iya. Saya satu akuntansi. Makanya saya bilang salah masuk prodi kamu namanya. Iya, ya Allah. Maaf banget Pak. Saya lupa ganti. Kamu minta sama anak akuntansi ya? Pacar akuntansi. Pacar saya Pak. Pak Andit lebih tahu Pak. Aduh. Bahaya nih. Gimana nih Pak Yat? Dilanjutkan nggak ya? Maaf Pak, salah. Kamu ngakunya akuntansi. Iya, aduh. Oke lah. Oke, di abstrak di kalimat pertama mungkin diperbaiki ya. Jangan di sini kan saya highlight di sini bentar ini sekian. Keluaran ya, mungkin carilah kata yang lebih cocok ya. Salah satu model yang dari yang dipunyai oleh perusahaan Toyota ya. Itu ganti aja kalimatnya aja. Agak kurang gimana gitu. Kemudian ini tanda tangan kamu nggak ada nih. Oh iya. Sendiri, saya lupa. Iya. Sorry Pak. Kebanyakan lupanya. Cek dulu. Terus ini tuh nomorannya untuk gambar tuh salah semua. Oh, habis saya ubah belum saya ganti lupa. Itu nggak kamu update ya. Nanti tolong diupdate tuh. Sama juga nanti pas waktu ya mudah-mudahan nanti berlanjut ya di sidang akhir jangan terulang lagi ya. Sama ini juga daftar tabel pun juga penomoran halamannya salah ya. Iya, baik Pak. Untuk yang persamaan sudah saya cek itu benar ya. Udah kamu update di sana. Ya ini yang saya highlight ini ya ini italic ya. Itu kemudian ini alangkah baiknya kamu pindahkan ke halaman berikutnya aja biar lebih bagus lah, enak baca. Di break ke bawah ya. Iya, Pak. Di break ke bawah aja ya. Ini jangan bold ya. Biasa aja karena kan bold itu kan untuk yang judulnya ya. Judul babnya. Ini juga begitu daftar pustakanya di breakdown ke bawah aja. Baik, Pak. Ini coba lihat lagi ya, in-text reference-nya penulisannya seperti apa. Ya, dibuat aja menurut ini nama-namanya ya, dalam kurung tahunnya ya. Mereka melakukan penelitian ini ya gitu ya. Coba dilihat lagi ya, in-text reference-nya. Baik, nanti saya perbaiki, Pak. Ini pun juga ya, ini kok tiba-tiba ada muncul ini nih. Ya. Baik, Pak.
Kamu pakai ini ya, Mendeley? Ada beberapa yang pakai sih. Ya kan beberapa kan. Iya, ada yang enggak sih. Campur aduk dong. Uh-uh. Ya, makanya hati-hati. Iya, baik, Pak. Ya. Terus ini juga nih, itu italic ya? Iya nggak? Bahasa Iya. Bahasa istilah itu, Pak. Bahasa italic, ya. benar. Nah, itu jangan lupa ya. Banyak tuh yang italic gitu kamu lupa. Malah yang nggak italic pun juga kamu jadikan italic, kebalik-balik jadinya. Ini kan juga. Iya, Pak. Nah, ini in-text reference-nya juga. Jadi kebanyakan in-text reference-nya itu ada beberapa yang masih ya di bab 2 ya. Ini juga sama, ya, kurang tanda kurung buka kurung tutupnya. Ini juga, ya ini juga sama ya. Ini malah balik nih, seharusnya oleh namanya, tapi kurung bukanya di tahunnya saja, ya. Jadi nggak usah pakai koma lagi. Ya ini biasa typo ya. Kemudian ya ini ukuran fontnya kecil sendiri nih, beda sama yang lainnya. Ya, nanti diperbaiki nih. Baik, nanti saya perbaiki. Kemudian ya ini di tahun yang disambung, deep learning-nya italic, supervised learning italic, thresholding italic, spektrogram ini kan bahasa Indonesia kan, spektrogram yang bahasa Inggris beda kan, itu kebalik-balik jadinya. Neuron, terus ini sama CNN-nya ya, italic. Nah, ini kamu pointingnya maksudnya ke 3.4 kan? Iya, salah. Nah, ya. Saya salah. Nah, itu jangan salah lagi. Nah, ini persamaannya ini kamu pindahkan aja ke halaman berikutnya. Di break ya, oke. Nah, biar enak bacanya. Oh ya, ini tolong diseragamkan ya. Kamu ada yang beda sama yang lainnya. Ya, nanti coba lihat aja persamaannya, penulisannya. Yang di bawah rata-rata kamu ada pakai buku buka kurung, tutup kurung, ya. Oh iya. Oh iya, Pak. Dataset ini dan kan N. Ini juga sama. Nah, ini ya lari nih, ya disamakan. Rata ya. Oh iya, Pak. Samakan dengan paragraf yang di atasnya. Sama nih, baik. satu halaman lebih lah. Ya, ini juga sama. Ya, jadi ini saya tandain aja dari titik awalnya sampai titik akhirnya di sini. Ya, kesalahannya. Oh, itu maksudnya saya nggak itu, Pak? Sorry. Itu ya, kan ada nomor nih. Oh, ini yang ininya ya? Ini paragraf ininya nih, mulai dari sini nih, parameter ini. Soalnya kan yang nomor 2 sama 1-nya ini kan merujuk yang atas. Sejajar ya? Oh iya. Iya. Ya. Oke, baik, Pak. Bikin aja ya. Baik. So far itu aja yang saya lihat. Ya, oke. Itu aja dulu dari saya. Terima kasih, Pak Andi. Terima kasih, Pak Ade. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Bapak Ade Sahputra sebagai dosen penguji yang kedua. Saudara Alfian Dwi Sahputra, setelah selesai sesi tanya jawab ini, silakan saudara akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Dewan Penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah proposal Anda dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan untuk menjadi skripsi. Silakan standby di sana, sewaktu-waktu kami akan panggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini. Terima kasih. Sama-sama, Pak Andi. Terima kasih kembali. Baik, saya bacakan. Saudara Alfian Dwi Sahputra, berdasarkan rapat Dewan Penguji dan dosen pembimbing, maka kami memutuskan bahwa proposal skripsi saudara Alfian dengan judul Klasifikasi Kerusakan Mobil Avanza melalui suara mesin menggunakan deep learning dengan metode konvensional neural network
dinyatakan disetujui untuk dilanjutkan dalam skripsi. Alhamdulillah. Kami merencanakan bahwa sidang akhir akan diadakan pada bulan Februari tahun 2021. Mohon agar dapat mengupayakan agar rencana sidang akhir ini dapat berlangsung tepat waktu atau lebih cepat. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan silakan dicek dalam soft copy proposal skripsi yang nanti akan dikirimkan ke saudara. Revisi ditunggu maksimal 2 minggu dari hari ini, hari sidang hari ini, tanggal 17 Desember 2020. Demikian acara sidang proposal skripsi pada hari ini. Saya berterima kasih kepada dosen pembimbing kedua, Bapak Yadara Pulo dan Bapak Ade Saputra sebagai dosen penguji dan Saudara Alfian Dwi Saputra. Demikian sidang proposal hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak semua. Wah, mantap.